Perkenalkan, nama saya Ernest Brian Luhat, peserta Latsar, Angkatan 6 pada LAN Samarinda dengan NDH 18. Jabatan saya adalah Mata Kelola Pemerintahan pada bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat. Pada video ini saya akan menjelaskan perjalanan saya dalam menerapkan program aktualisasi saya yang berjudul Portal Informasi pada bagian organisasi. Proses distribusi informasi pada bagian organisasi saat ini masih dilakukan secara konvensional, baik dilakukan secara WhatsApp pribadi maupun WhatsApp group. Tentu hal ini menjadi tidak efisien jika diperlukan sebuah distribusi informasi yang masif. Tentu dibutuhkan sebuah media sebagai single source of truth yang dapat digunakan sebagai sumber utama dalam distribusi informasi. Sebagai solusi terhadap masalah tersebut, dan juga setelah melewati sesi konsultasi dan juga mentoring terhadap mentor dan juga coach, maka perlu dibuat sebuah portal informasi yang berbasis website. Maka di video ini kita akan melewati beberapa tahapan kegiatan dalam membangun portal informasi dalam media website. Kita akan memulai dari kegiatan 1, mengidentifikasi arsitektur website yang efisien. Kita akan mencari teknologi yang mendukung prinsip mudah, murah, dan cepat. Kita akan memulai kegiatan ini dari tahap 1 dengan mencari kerangka kerja website. Kerangka kerja website adalah perangkat lunak yang menyediakan struktur standar dan sekumpulan alat bantu untuk menyederhanakan pengembangan aplikasi web, layanan web, dan situs web. Sehingga kita akan mencari sebuah kerangka kerja yang dapat diandalkan dengan menyediakan banyak kemudahan untuk kita dalam pengembangan seperti routing hingga autentikasi. Di sini kita memilih Next.js karena sesuai pada spesifikasi kebutuhan arsitektur kita dan dukungan komunitas yang luas. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke tahap 2 untuk mencari teknologi server atau hosting. Untuk sebuah website dapat berjalan dan dilihat oleh publik, maka perlu diunggah pada sebuah hosting. Kita membutuhkan sebuah hosting yang relevan dengan kebutuhan kita, yaitu mudah, murah, dan cepat. Di sini kita akan menggunakan sebuah layanan hosting, yaitu Vercel. Vercel sangat mudah untuk digunakan, mudah terintegrasi dengan Next.js, dan yang paling penting adalah memiliki paket gratis yang cukup untuk memenuhi kebutuhan website bagian organisasi, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk sewa server. Selanjutnya adalah tahap 3. Pada tahap ini, kita akan mencari database penyimpanan data website yang berbasis SQL. Kita membutuhkan sebuah layanan database yang mendukung prinsip kita. Supabase akan kita pilih sebagai database yang akan kita gunakan. Selain mudah digunakan dan memiliki kemampuan integrasi yang baik dengan sistem kita, Supabase juga memiliki paket harga gratis yang sangat cukup untuk kebutuhan website kita. Selanjutnya adalah tahap 4. Pada tahap ini, kita akan mencari teknologi penyimpanan aset gambar. Website kita perlu menyimpan gambar, seperti thumbnail artikel hingga gambar yang ada di dalam artikel. Sehingga kita juga membutuhkan sebuah layanan cloud yang bisa menyimpan aset gambar website kita. Di sini kita akan menggunakan layanan Cloudinary. Cloudinary mirip seperti Google Drive, namun memberikan akses integrasi pengembangan melalui media API yang lebih luas, sehingga sangat mudah untuk diintegrasikan dalam sistem kita. Yang paling penting juga, Cloudinary menyediakan paket gratis yang sekali lagi sangat cukup memenuhi kebutuhan website kita. Selanjutnya adalah tahap 5. Pada tahap ini kita akan mencari teknologi chat support. Website kita perlu menambah ruang komunikasi, sehingga kita perlu menambahkan sebuah fitur chat support. Kita menggunakan platform TalkTo, di mana TalkTo mendukung pesan langsung antar pengguna dan admin yang ditugaskan melalui media website. Jadi, TalkTo akan berperan sebagai widget di website kita.
Talk to kita pilih sebagai jalan pintas untuk memudahkan membuat jalur komunikasi. Karena jika membangun sendiri dari nol fitur chat support yang bisa live chat, maka kita membutuhkan sumber daya yang lebih besar lagi dan penyesuaian arsitektur yang lebih kompleks. Kita masuk pada kegiatan 2. Di sini kita berupaya untuk mendapatkan sumber informasi dari rekan dan juga tim kerja untuk menjadi bahan penulisan yang akan kita terbitkan. Pada kegiatan ini, kita mulai dari tahap 1. Saya berkoordinasi dengan teman kerja yang telah memiliki program aktualisasi yang telah diselesaikan atau yang sedang berjalan dan bersedia untuk melakukan integrasi ke dalam portal informasi. Dari sesi diskusi, semua rekan kerja sepakat untuk menautkan proyek mereka ke dalam portal informasi. Pada tahap selanjutnya, yaitu tahap 2, saya berkoordinasi dengan tim kerja yang ada untuk mendapatkan informasi tentang apa yang ingin masing-masing tim kerja tampilkan. Selanjutnya, kita akan memasuki kegiatan ketiga. Pada kegiatan ini, kita akan mulai dari merancang, menulis program, mengisi website dengan konten, hingga mempublikasikan website. Kita akan memulai kegiatan ini dari tahap 1. Di sini kita membuat sebuah daftar kebutuhan website sederhana yang berfokus pada apa saja yang kita butuhkan. Selanjutnya adalah tahap 2. Di sini kita akan melakukan integrasi Supabase dan Cloudinary ke dalam website kita. Selanjutnya adalah tahap 3. Tahap ini adalah inti dari proses kita dalam membuat website, di mana kita akan bersekutu langsung dengan ChatGPT model 5 dalam membangunnya. Ini merupakan tampak sekilas dari kode yang telah saya tulis dalam membangun website. Kita dapat melihat di sisi kiri daftar folder yang merupakan standar dari Next.js dalam membangun website. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa semua sistem routing telah diatur oleh Next.js dalam satu folder, yaitu folder app. Satu folder di dalam folder app mewakili satu halaman yang ada di website, sehingga saya tidak perlu lagi melakukan pengaturan secara mandiri untuk membangun sistem routing. Ini sangat memudahkan kita dalam bekerja. Berikut adalah tampilan depan dari website yang telah kita bangun. Ini merupakan halaman publik, di mana konten yang ada dapat diakses oleh seluruh pengunjung tanpa perlu login. Di sini kita dapat melihat artikel, profil, hingga daftar tautan yang mengarah ke proyek aktualisasi rekan yang lain. Halaman berikutnya adalah halaman login, di mana halaman ini dikhususkan untuk admin dapat masuk ke dashboard untuk melakukan pengaturan konten yang ada. Setelah masuk, kita memiliki akses ke dashboard, di mana di dalam dashboard kita dapat melakukan pengaturan konten dari mulai artikel, kategori, pegawai, hingga pengelolaan akun. Website kita juga mendukung fitur chat support, di mana pengunjung dapat terhubung langsung dengan tim bagian organisasi. Fitur ini juga terhubung ke perangkat tim bagian organisasi, sehingga ketika ada pesan masuk, akan ada notifikasi yang muncul, sehingga pesan dapat ditanggapi lebih cepat. Selanjutnya adalah tahap 4. Pada tahap ini, kita akan melakukan deploying ke hosting supaya website dapat diakses publik. Langkah ini dilakukan dengan cara melakukan perubahan pada kode, unggah data yang berubah melalui perintah, kemudian Vercel akan otomatis mendeteksi ada perubahan dan melakukan pembangunan kode dan menjalankannya. Dan website pun berjalan secara publik. Selanjutnya adalah tahap 5. Website kita sudah berjalan di internet, namun masih belum bisa tampil di Google, sehingga kita perlu mendaftarkannya di Google Search Console, sekaligus juga mendaftarkan ke Google Analytics untuk mendapatkan data traffic dari website kita. Terakhir adalah tahap 6. Kita akan mengisi konten website dengan komponen informasi website yang telah kita diskusikan sebelumnya. Saat ini, kita akan menulis tentang perbedaan standar operasional prosedur dan standar pelayanan. Kita memasuki kegiatan 4. Kita akan melakukan sosialisasi portal informasi melalui media sosial. Kegiatan ini akan dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap penyiapan bahan tayang
dan penayangan bahan sosialisasi. Pada tahap 1, kita melakukan penyiapan bahan tayang dengan membuat sebuah desain di Canva. Di sini, saya telah membuat 4 bentuk desain yang memberi informasi bahwa bagian organisasi telah memiliki sebuah portal informasi. Pada tahap 2, kita akan melakukan pengunggahan bahan tayang yang telah kita buat sebelumnya. Kita akan mengunggah 4 bahan tayang tersebut ke Instagram milik bagian organisasi yang memiliki kurang lebih 600 pengikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Sugara, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Kutai Barat. Dan ini menyampaikan apresiasi dan mendukung atas dilaksanakannya aktualisasi dari Saudara Brian Luhat yang berjudul Portal Informasi. Hal ini karena akan semakin mempermudah pelayanan kepada seluruh perangkat daerah untuk bisa memperoleh pelayanan informasi terkait dengan reformasi birokrasi, pelayanan publik, maupun terkait dengan kelembagaan. Sukses selalu untuk Saudara Brian dan kiranya hal ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Portal informasi bagian organisasi Kutai Barat dapat diakses dengan memindai QR berikut. Terima kasih.